Dari sekitar 700-an pembalap F1 yang pernah balapan di F1, nggak semuanya punya privilege untuk bisa menorehkan namanya di buku catatan rekor F1. Dan rekor di sini bukan rekor-rekor yang bikin sedih, kayak terbanyak balap tanpa pernah dapat poin, dan lain sebagainya. Rekor yang dimaksud adalah rekor dengan tinta emas, kayak misal pemenang terbanyak, juara dunia terbanyak, pole terbanyak, dan lain sebagainya. Pasti kalau rekor-rekor kayak gitu udah terbayang pembalap-pembalap hebat, kayak misal Michael Schumacher, Feng Yu, Senna, atau Hamilton yang bisa mencahin. Iya nggak? Cuma, Tuhan tuh emang maha adil. Ternyata ada tuh pembalap yang cuma bertahan di track selama sekitar 30 menit, tapi udah bisa menorehkan namanya dengan tinta emas di F1. Rekornya nggak main-main, memimpin balapan di F1 dengan rasio 100% dari balapan yang dia ikutin. Siapa dia? Mungkin lo pernah denger sih, namanya Marcus Winkelhock. Dia jadi satu-satunya pembalap di F1 yang memimpin lomba di setiap balapan yang dia ikutin. Dan bisa jadi ini adalah salah satu rekor yang susah dipecahin oleh siapapun. Emang gimana caranya si Winkelhock ini bisa dapat rekor kayak gitu? Winkelhock seumur-umur emang cuma dapat panggung sekali aja di F1, yaitu di GP Eropa 2007, yang waktu itu ngambil tempat di Nürburgring. Tapi itu udah cukup banget buat dia untuk menuliskan namanya di buku sejarah. Sebenarnya, nama Winkelhock ini bukan nama asing di F1. Bapaknya Winkelhock, Manfred Winkelhock, pernah balapan di F1 juga di era 80-an. Cuma sayang prestasinya ya nggak cemerlang. Nah, Marcus Winkelhock sendiri bukan pembalap regulernya tim Spyker. Dia cuma test driver doang. Nah, si Winkelhock ini jadi pembalap dadakan yang gantiin Christian Albers. Albers diberhentikan sama Spyker karena sponsornya nggak sanggup lagi buat bayar ke tim Spyker. Jadilah Albers berhenti setelah balapan ke-9 di musim 2007. Selain alasan dana, secara performa Albers juga race pace-nya lumayan jauh gapnya dengan rekan setimnya, Adrian Sutil. Nah, sementara belum ada paid driver lain yang bisa bayarin kursi keduanya itu, Spyker nunjuk si Winkelhock, test driver mereka, buat balapan ke-10 di musim 2007 di Nürburgring. Salah satu alasan si Winkelhock yang disuruh maju adalah karena dia adalah Akamsi, alias anak kampung situ. Winkelhock emang tinggal nggak jauh dari Nürburgring, jadi udah hafal banget sama karakteristik tracknya. Tapi kalau bicara persiapan, Winkelhock ini di tahun 2007 cuma 2 kali bawa mobil F1. Sehari tes di Silverstone, sehari di Paul Ricard. Itu juga udah di awal musim. Kayak udah 3 bulan sebelumnya. Kalaupun ada, ikut balap sebelumnya di 2007 paling kelas DTM, bukan single seater. Yang jelas beda banget cara bawa dan kecepatannya. Dan Marcus Winkelhock ini pas balap di GP Eropa udah nggak muda lagi hitungannya. Udah 27 tahun, jadi bukan rookie kinyis-kinyis emang. Dan dia juga nyadar, posisinya di tim cuma jadi serep, dan gak bisa bayarin kursinya buat sisa musim. Jadi emang kayaknya bakalan cuma sekali ini aja, terus udah. Dengan pengalaman yang nyaris gak ada, plus tim yang seala kadernya, tentunya si Tom Marcus gak ditargetin macem-macem. Jangankan poin, sekedar bisa bawa pulang mobil dengan selamat aja udah cukup banget. Mengingat, di musim 2007, Spyker ini cuma bisa finish mentok di belasan. Dan secara performa, Spyker adalah tim paling bontot di musim 2007. Nggak bisa diharapin lah mobilnya. Udah gitu, nggak cuma secara pengalaman aja yang seadanya. Winkelhock boleh dibilang secara fisik juga nggak begitu siap. Pas di sesi free practice, dia kaget dengan beban gravitasi di lehernya. Winkelhock sampai minta tambahan bantalan leher di kokpit, supaya bisa nyender kalau pas balapan dia udah nggak kuat lagi lehernya. Dan jelas aja, dengan persiapan seadanya itu, Winkelhock cuma bisa start dari posisi 22 atau paling belakang. Tapi sebenarnya hitungannya udah bagus juga sih. Mengingat Sutil, rekannya juga cuma bisa start di posisi 21 dengan beda gap 1,5 detik. Jadi gap dengan Sutil itu udah lumayan lah buat Winkelhock. Nah, di balapannya, dari awal udah ada tanda-tanda balapan ini bakal seru. Prediksi cuaca di Nürburgring sebelum start ngasih tanda-tanda bakalan turun hujan. Langit juga udah mendung. Tapi meskipun kondisi begitu, semua pembalap turun ke grid dengan opsi ban kering. Nggak ada yang pakai ban basah satupun. Termasuk Winkelhock. Tapi di formasi lap, Winkelhock pas baru tikungan pertama, dia ngerasa ada tetes air yang turun di visor helmnya. Winkelhock yang emang akamsi, jelas kenal dengan cuaca Nürburgring. Winkelhock ngasih masukan ke Paul Gascoigne, technical directornya Spyker di pit wall. Dia bilang, kalau hawa-hawa kayak gini pasti bakalan turun hujan bentar lagi. Dikasih feedback kayak gitu, tim pit wall-nya nggak langsung respon. Lama, diem. Akhirnya di tikungan sebelum pintu pit,
engineer-nya bilang supaya box, alias suruh masuk pit. Nggak tanggung-tanggung, ban Winkelhock diganti ke ban basah, nggak sekedar ban intermediate lagi. Padahal trek masih kering, beneran kering. Cuma dia doang yang berani gambling masuk pit pada saat itu. Dan karena pergantian ban sebelum start itu, ngebuat Winkelhock harus start dari pit lane. Start pun dilangsungkan, dan dua Ferrari, Kimi dan Massa, berhasil ngambil posisi P1 dan P2. Disusul oleh dua McLaren, Alonso dan Hamilton. Dan ternyata, bener-bener selepas start, hujan mulai turun rintik-rintik, dan mengakibatkan beberapa chaos. Kayak dua BMW saling senggol, dan Coulthard yang bablas ke gravel. Dan saat balapan belum genap satu lap, hujan yang tadinya rintik-rintik turun makin deras. Dan jelas aja, kondisi ini bikin semua pembalap langsung kocar-kacir dan mutusin buat pit stop. Kecuali Kimi Raikkonen, dia nggak langsung melakukan pit stop. Bukan, kalau lu pikir Kimi nekat buat pakai ban slick, jawabannya salah. Kimi kehilangan grip saat memasuki jalur pit lane, sehingga harus melakukan extra lap untuk melakukan pit stop. Dan tentu, pembalap lain yang nggak masuk pit adalah si Winkelhock, yang udah pakai ban basah. Kimi yang memimpin tapi masih pakai ban kering itu jelas dengan mudah disalip oleh Winkelhock. Tapi di titik ini, Winkelhock belum sadar kalau dia ada di posisi pertama. Dia baru ngeh ketika engineer-nya ngasih tahu kalau dia ada di posisi 1 lewat radio. Winkelhock pun sah memimpin lomba dari lap kedua. Hanya 2 lap dari debut dia. Dan di lap kedua, gap antara Winkelhock dengan yang di posisi kedua ada kali 19 detik. Jauh banget. Pembalap lain semuanya ganti ke intermediate, bukan full wet. Dengan harapan hujan cuma turun bentar. Tapi ternyata hujannya nggak cuma sekedar hujan aja, tapi benar-benar deras dan di luar perkiraan. Bahkan di tikungan pertama, air ngalir kayak sungai, dan ngebikin genangan yang makan banyak korban. Di tikungan 1 itu mobil-mobil pada meluncur dengan bebasnya. Total ada 7 mobil yang meluncur di tikungan 1 ini hanya dalam kurun waktu 1-2 lap. Dari 7 pembalap yang terjebak di tikungan itu ada Jenson Button, Lewis Hamilton, Adrian Sutil, Nico Rosberg, Scott Speed, Anthony Davidson, dan terakhir Vitantonio Liuzzi yang nyaris nabrak safety car sebelum akhirnya nyenggol dikit mobil derek. Winkelhock pada satu titik chaos ini dia bisa memimpin balap dengan gap 50 detik. Jauh banget. Winkelhock benar-benar ketolong sama ban basahnya itu. Tapi, akibat insiden di tikungan 1, safety car turun dan menetralisir situasi. Keuntungan besar Winkelhock pun langsung sirna, karena mau nggak mau, gap yang udah besar itu jadi kepangkas. Tapi di luar itu, Bernd Maylander, si driver safety car ini adalah teman baiknya si Winkelhock. Ternyata dia dan Bernd rumahnya cuma berjarak 5 kilo. Jadi sama-sama akam sih di Nürburgring. Sebelum balapan, mereka sempat bercanda. Kalau gue yang mimpin, nanti gue dadah-dadah sama lu ya, kata si Winkelhock. Dan ternyata benar kejadian. Dan setelah melewati 2 lap di belakang safety car, Stewart akhirnya memutuskan balapan diberhentikan untuk sementara. Karena dianggap kondisi trek dirasa terlalu basah dan membahayakan. Semua pembalap pun balik ke garis start dan nunggu sekitar 20 menitan. Setelah kondisi membaik, balapan pun di-restart dalam kondisi safety car. Winkelhock yang start di posisi pertama di restart ini menjadikan Winkelhock adalah satu-satunya pembalap F1 yang bisa start di paling belakang dan juga paling depan di GP yang sama. Rekor unik yang susah dipecahkan. Dan safety car kembali masuk setelah 2 lap, dan bendera hijau berkibar. Balapan pun berjalan normal. Winkelhock yang masih memimpin di garis start itu melihat mobil merah Ferrari dan silver McLaren di spionnya dalam waktu yang sebentar aja. Karena di tikungan pertama setelah bendera hijau berkibar, Winkelhock langsung disalip sama Massa dan Alonso. Tentu karena emang mobilnya Spiker juga payah. Dan Winkelhock juga masih pakai ban full wet, sedangkan pembalap lain pakai ban intermediate yang lebih cocok di kondisi semi basah kering. Dan selain itu, Winkelhock juga sejatinya nggak pernah punya pengalaman bawa mobil F1 di trek basah dalam sesi tes apapun. Di lap berikutnya, timnya memutuskan bertaruh lagi dengan mengganti ban full wetnya dengan ban intermediate ketika pembalap lain mengganti ke ban kering. Karena emang situasi trek makin mengering. Ternyata Spiker masih berharap hujan akan turun, tapi hujan yang diharapkan tak kunjung turun. Mimpi Winkelhock dan Spiker pun dihantam realita. Satu persatu, mobil di grid mulai menyalip mobil orange silver Winkelhock sampai akhirnya dia berada di posisi 15. Sebelum mimpi berprestasi di Nürburgring itu pupus dengan kenyataan, di 7 lap berikutnya, mobilnya kena masalah hidrolik yang akhirnya memaksa Winkelhock menepi. Mimpi indah pun kandas. Tapi nyatanya,
Hasil itu tetap ngebuat Spiker dan Winkelhock tetap bahagia, dan nggak ngelihat kegagalan ini sebagai sesuatu yang harus dirutuki. Karena Winkelhock dan timnya sadar, memimpin 6 lap di balapan F1 adalah prestasi yang nggak semua tim dan pembalap bisa capai. Setelah itu, Winkelhock nggak pernah lagi balapan di F1, karena nggak punya sponsor gede yang bisa ngebuat dia tetap di sana. Tapi namanya udah tertulis dengan tinta emas di buku rekor F1, sebagai satu-satunya pembalap yang bisa memimpin balap di setiap balapan yang dia ikutin. Punya 2 rekor yang susah dipecahkan di F1 bukan sesuatu yang jelek kan? Jadi itu aja yang bisa gue share. Tentu dibalik itu banyak banget hal lain yang sebenarnya bisa diangkat dari GP Eropa di 2007 ini. Tapi cukuplah kisah Winkelhock ini jadi highlightnya. Semoga lu suka dengan konten ini. Tentu kalau ada saran dan masukan jangan ragu buat komen di bawah. Dan terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu.